Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 19 Februari 2024 pemberitaan diramaikan Pak dengan bertemunya Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Bahkan berita ini tuh sampai trending 1 Pak di Twitter dengan kata Surya Paloh gila. Apakah ini indikasi atau sinyal besar bahwa koalisi perubahan akan bubar? Mari kita bahas di Naratalk. Ini siapa yang menginisiasi? Kira-kira siapa yang ngajak dulu? Dari Partai Nasdem melalui sekjennya dia bilang, oh kita datang kok Pak, kita datang karena undangan makan malam dari Pak Jokowi. Namun dari pihak istana, staf kepresidenan Ari Dwi Payana mengatakan, enggak, Pak Surya Paloh yang meminta jadwal, Pak Surya Paloh yang ingin bertemu. Kira-kira ini siapa ini yang ngajak ketemuan dulu, itu yang ngajak ngobrol dulu ini siapa? Menurut kalian siapa? Pak Surya Paloh atau Pak Jokowi? Untuk bisa ngebahas itu, untuk bisa ngejawab itu Pak, kita harus tahu dulu nih siapa Pak Surya Paloh Pak. Yang perlu teman-teman ketahui, selain sebagai politikus, Pak Surya Paloh itu pengusaha Pak. Pak Surya Paloh itu ya bisnismen. Apalagi bisnisnya Pak Surya Paloh itu dari awal dia ngebuat bisnis itu erat kaitannya dengan penguasa, dengan pemerintah. Di biografinya Pak Surya Paloh sendiri nih, Matahari Restorasi Sang Ideolog, dia mengatakan dia memulai bisnis itu bukan Metro TV Pak, bukan Media Group, bukan. Bisnis Pak Surya Paloh yang pertama itu pengadaan barang dan jasa. Gara-gara Pak Surya Paloh kenal dengan Pak Widodo. Bukan Pak Jokowi Pak, tapi Pak Widodo Budidarmo. Dia adalah Kapolri tahun 1974 sampai 78 kayaknya. Jadi karena dia kenal sama Pak Widodo itu, dia dikasih lah proyek pengadaan, yaitu pengadaan alat-alat kepolisian seperti pentungan, borgol, seragam mungkin, sepeda dan lain sebagainya. Pokoknya pengadaan dari alat-alat kepolisian. Dan di saat-saat itu, di tahun 1970-an itu, laba dari pengadaan barang dari Pak Widodo ini, Pak Surya Paloh mendapatkan uang atau laba bersih 25 juta. Kalau dikruskan dengan sekarang, laba Pak Surya Paloh itu ya hampir 1 miliar Pak, 900 jutaan. Karena kurs dolar saat itu kalau nggak salah 400 rupiah saja. Dan sekarang kan kurs dolar sudah mendekati 16.000. Terus ditambah lagi dia kenal dengan anaknya Gubernur Jakarta tahun 1977, yaitu Mas Cokro namanya. Dari kenal tersebut, intinya dia dapat project lah. Projectnya itu adalah ngebuat jalan. Jalan yang dibuat adalah MH Tamrin. Nggak tahu pengaspalan atau apa, pokoknya dapat project jalan. Dan nilai kontraknya itu 2,5 miliar. 2,5 miliar kalau kita buat krus sekarang berarti senilai 6 juta dolar Pak. 6 juta dolar saat ini itu berapa Pak? Apa enggak 90 miliar? Itu usia Pak Surya Paloh ya masih 30 tahunan lah. Jadi dari awal bisnisnya Pak Surya Paloh itu erat kaitannya dengan penguasa. Kemudian dia dapat proyek lagi, yaitu pengadaan impor gula. Per kilonya saat itu tahun 1970-an dia sudah dapat laba 5.000 Pak, per kilonya. Dan nilai kontraknya 200 ton per bulan. Berarti dari laba impor saja dia tuh dapat laba 1 miliar per bulan. Itu kurs zaman dahulu Pak. Kalau kita bagi lagi dengan kurs rupiah, berarti kan kurang lebih dapat labanya aja 2 juta dolar Pak. 2 juta dolar kalau kurs sekarang itu berapa? Apa enggak 30 miliar? Bisnis pertama dia pengadaan borgol, kedua dia dapat jalan karena deket sama anaknya gubernur yaitu Mas Cokro Supriyanto itu. Kemudian dia dapat proyek dari impor gula. Kan bisnisnya Pak Paloh awal-awal kan erat kaitannya Pak dengan penguasa. Sehingga Pak Paloh itu expand, dia bisnis catering dan sampai dia bisnis media yaitu Metro TV. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan bisnis Pak Surya Paloh hari ini? Apakah masih erat kaitannya dengan penguasa? Oh, sangat erat Pak. Asal teman-teman tahu, Pak Surya Paloh saat ini tuh memiliki bisnis catering yang saya ceritakan tadi, yaitu Pangan Sari. Pangan Sari adalah catering yang menyediakan makanan di Freeport Pak.
nggak tanggung-tanggung tagihannya atau bilnya Pangansari itu setiap tahun 500 juta dolar. Teman-teman tahu berapa nilai 500 juta dolar? Itu 7,5 triliun Pak saat ini. Jadi kalau nggak baik-baik dengan pemerintah diganti amsyong Pak Surya Paloh. Tagihannya aja 7,5 triliun. Dan kita tahu sama tahu lah kalau kita bisnis makanan, apalagi makanan kelas menengah ke atas seperti makanannya Pangansari, labanya kan nggak 10% atau 5%, ya minimal kan dia 50 atau bahkan sampai 100% kan gitu. Jadi dari bisnisnya dia, kita nggak usah bahas pertambangan atau bisnis perhotelannya Pak Paloh yang lain. Kita bahas dari Pangansari yang hubungannya erat sekali dengan pemerintah, itu labanya fantastis Pak. Kalau Pak Surya Paloh itu melepas begitu saja, kayaknya ya dia berpikir ribuan kali. Apalagi saat ini Pak Paloh itu sedang ngebangun tower atau gedung pencakar langit. Pemirsa, PT Surya Indonesia 1 Properti resmi melanjutkan kembali pembangunan gedung Indonesia 1 Twin Tower. Untuk ngebangun itu Pak Paloh itu membutuhkan dana 8 triliun dan dia mau pinjam ke bank, katanya dipersulit. Namun, bank pemerintah batal mengucurkan kredit untuk media properti akhir tahun lalu atau sekitar 2 bulan setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan. Ya mungkin karena bersaingan atau berlawan dengan pemerintah, saya nggak tahu lah. Pokoknya ketika dia agak jauh dengan pemerintah, ya bisnisnya mulai seret. Dan Pak Paloh sendiri bisnisnya dekat sekali dengan pemerintah lah. Melihat perjalanan atau historisnya Pak Paloh seperti itu, kira-kira siapa yang menginisiasi pertemuan ini? Untuk bisa ngebantu ngejawab itu, coba kita react videonya abang kita semua, Abang Zulfan Lindan, di salah satu podcastnya dengan Total Politik. Surya Paloh itu paling takut sama Jokowi. Itu pasti itu. Gak usah dia sembunyi-sembunyi lah. Dia takut sama Jokowi. Bukannya melawan deh. Mana ada melawan? Itu kata Bang Zulfan Lindan, katanya Pak Paloh itu paling takut dengan Pak Jokowi. Ya gimana nggak takut? Karena bisnisnya itu sangat erat kaitannya dengan pemerintah. Kalau macam-macam sedikit ya bisnisnya diganti, kayak misalnya Pangansari. Ada berita katanya Pangansari mau diganti Men ID dan PT Sarinah, yaitu cateringnya milik negara lah katanya. Pangansari terancam terdepak sebagai penyedia jasa boga di PT Freeport Indonesia. Itu kan udah ketar-ketir Pak Paloh, apalagi dia butuh uang banyak-banyak untuk ngebuat gedung pencakar langit. Jadi kan ya berkali-kali lipat, ditambah lagi kata Bang Zulfan, Pak Paloh ini orangnya oportunis. Sumbernya podcast dengan Bang Faisal Akbar nih. Kita lihat. Abang bikin apa sampai kemudian bikin orang-orang teman-teman kita di Nasdem itu marah? Ini kan sebenarnya gara-gara politik dua kaki. Siapa? Ya Surya Paloh, Nasdem, jelas apapun lah. Pak Jokowi itu kurang srek lah sama Anies. Itu kita nggak usah tutup-tutupi. Ini kan bicara publik ya kan. Sementara itu Ketua Umum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Nah ini kan tentu gimana pun berhadapan dengan keinginan Pak Jokowi. Tetapi kenapa saya bilang dua kaki, mencalonkan Anies tapi mengharapkan juga mendapat keistimewaan atau mendapatkan keuntungan dari koalisi Pak Jokowi, terutama dari pribadi Pak Jokowi sebagai presiden. Ini kan nggak mungkin. Politik itu nggak boleh dibangun dengan oportunis. Opportunity oke, tetapi menjadi oportunis itu nggak boleh. Nah ini saya lihat kadang-kadang kan orang selalu bicaranya seolah-olah dia tegas, padahal dia oportunis. Jelas Pak ya, dari gambarannya Bang Zulfan, betapa Pak Surya Paloh itu ya pengen mendekat dengan Pak Jokowi. Terus analisanya kenapa Pak Paloh itu mencalonkan Mas Anies? Sebetulnya banyak seliweran Pak. Entah dari opung kita, Pandana Baban, entah dari media-media, ada yang mengatakan hubungan Pak Paloh dengan Bu Mega itu nggak baik-baik saja. Kalau kata Pak Pandana Baban itu dia mengatakan hubungan Pak Paloh dengan Pak Prabowo itu juga nggak baik-baik saja. Sebetulnya masalahnya bukan ada di Pak Jokowinya. Pak Surya Paloh itu adalah orang yang menurut saya 100% di belakang Pak Jokowi. Kalau teman-teman inget ya, dulu pas waktu Pak Jokowi capres, pesawat pribadinya aja tuh di brand nama Pak Jokowi, Jokowi for President. Lah sekarang, apakah ada pesawatnya Pak Paloh di brand nama Mas Anies? Kayaknya enggak Pak.
Nah, dari analisa itu, pendekatan-pendekatan itu, menurut saya besar kemungkinan ini yang ngajak Pak Paloh, Pak. Karena ya apa ya, Pak, bisnis triliunan, Pak, sudah di depan mata loh. Dan Mas Anies memang kalah. Mau kita cari apa pembenarannya, faktanya Mas Anies tuh kalah. Cuma dapat 20% dan Pak Prabowo itu dapat 60%. Kalau mau Mas Anies menang, Mas Anies harus cari 30%. 30% itu setara 60 juta orang, Mbak. Gimana cara mencarinya itu? Membuktikan kecurangan itu gimana? Dan sekarang timnya Amin kan cuma kuar-kuar doang. Cuma kuar-kuar doang timnya Mas Amin itu. Mas Amin. Tim Amin itu cuma kuar-kuar doang. Lah, melihat keadaan ini, perkembangan politik ini, sepertinya Nasdem mulai mendekat ke istana. Toh saat ini menteri-menteri Nasdem itu juga masih ada di istana gitu. Ini kita buat skema jika Jokowi yang ngambil ya, memanggilnya. Menurut saya, misalkan Pak Jokowi yang memanggil Pak Surya Paloh, kepentingannya apa? Ada kepentingannya juga sih, Pak. Saat ini koalisi Pak Prabowo itu yang masuk parlemen, Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat. Suaranya itu cuma 42%, Pak. Sehingga kurang jauh lah kalau untuk dapat 50% lebih. Kenapa harus 50% lebih? Karena kalau suaranya minoritas, kebijakan-kebijakan pemerintah itu akan dijegal di parlemen. Misalkan Pak Prabowo mau ngebuat makan siang gratis. Untuk cairkan dana kan butuh ketokan palu dari DPR. Kalau DPR-nya nggak ngetok palu, dananya nggak cair, ya makan siang gratis nggak ada. Intinya kenapa pemerintah itu butuh suara mayoritas di parlemen? Karena keputusannya itu di parlemen, Pak. Oleh karena itu kalau indikasinya Pak Jokowi memanggil Pak Surya Paloh, menurut saya ya karena suara pemerintah nanti di 2024 koalisinya Pak Prabowo itu kurang. Dan kenapa Nasdem? Ya karena Nasdem orang yang menginisiasi Mas Anies. Kalau Nasdem keluar, bubar itu partai. Dan gak menutup kemungkinan PKB juga ikut, Mbak. Saat ini menteri-menterinya PKB itu masih banyak loh. Apalagi Mas Caimin. Menurut saya sedikit oportunis. Menurut saya nggak menutup kemungkinan dia juga akan pindah ke koalisi pemerintahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau PKB dan Nasdem gabung di koalisi Indonesia Maju, ya suara pemerintah di parlemen lebih dari 60%. Dan setiap kali kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah pasti akan terlaksana. Kira-kira menurut teman-teman siapa ini yang memiliki kepentingan? Pak Jokowi atau Pak Surya Paloh? Tapi saya memiliki keyakinan yang besar Pak Surya Paloh lah yang mengajak bertemu. Karena kalau yang ngajak ketemu itu Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh memiliki jiwa besar, enggak, kita kan masih bersengketa. Haram hukumnya saya bertemu dengan lawan saya. Bertemu setelah rekapitulasi selesai saja. Kalau hal itu disampaikan oleh Pak Surya Paloh, ya baru fix Pak Jokowi yang ngajak. Tapi sepertinya ini benar-benar Pak Surya Paloh yang mengajak. Closing, kita ngelihat Caimin. Caimin ngambek karena nggak dikasih tahu dulu. See you and good luck, Pak.